Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan salah satu perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau didatangi iblis dalam bentuk cahaya yang sangat terang. Subhanallah. Sekali lagi, ketika iblis mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bentuk cahaya yang sangat terang. Hikmah di balik perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah betapa pentingnya kita mengenal Allah agar kita tidak mudah disesatkan oleh iblis. Bagi saudara yang ingin betul-betul menemukan Allah atau betul-betul ingin mengenal Allah, maka tonton video ini sampai betul-betul selesai supaya kita tidak tertipu dalam pengetahuan kita. Artinya kita harus betul-betul ma'rifat kepada Allah. Kalau tidak, pasti kita disesatkan oleh iblis. Sebagaimana iblis itu mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saudara, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersemedi dalam satu tempat, tiba-tiba datanglah iblis menyamar dalam bentuk cahaya yang sangat terang. Iblis ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu dia berkata, "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah kekasihku." Subhanallah. Mulai sekarang, kata iblis, mulai sekarang aku halalkan apa yang pernah aku haramkan padamu. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani betul-betul
mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, maka tidak mudah ditipu oleh iblis. Dia betul-betul memahami makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Jadi mustahil seorang mengenal dirinya mudah percaya. Subhanallah. Jadi mustahil dia percaya ketika ada seseorang ataupun cahaya tiba-tiba datang di luar dari dirinya mengaku sebagai Tuhan. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membentak cahaya itu. Wahai iblis, laknatullah, kata beliau, pergi kau dari hadapanku. Ini orang-orang betul-betul mengenal Allah. Coba kalau kita didatangi cahaya sangat terang, mengaku sebagai Tuhan, pasti kita tertipu. Inilah pentingnya mengenal Allah, agar kita tidak mudah disesatkan oleh iblis laknatullah. Dan bagaimana kita bisa menyembah Allah sedangkan kita tidak mengenalnya? Ada sebagian orang merasa dirinya bermakrifat atau mengenal Allah ketika dia mau sholat. Dia membayangkan cahaya. Setelah cahaya itu nampak dalam bayangannya di hadapannya, baru dia angkat takbir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah orang-orang menyembah iblis. Dan ada lagi sebagian orang yang merasa dirinya bermakrifat. Ketika dia mau sholat, dia membayangkan wajahnya di hadapannya. Setelah dia nampak wajahnya, baru dia takbir, Allahu Akbar. Ini tidak didatangi iblis, tapi dia mendatangkan iblis, baru dia sembah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah salah satu ma'rifat yang tersesat. Makanya saudara hati-hati mencari guru. Mencari guru ma'rifat. Hati-hati. Jangan sampai kita salah paham. Kalau kita membayangkan atau mendatangkan cahaya, membayangkan diri kita, sama saja kita menghadirkan iblis baru kita sembah. Ini sesat dalam makrifat. Makanya saudara kita harus berhati-hati. Saya cuma ingin berpesan pada saudara semua, hati-hati mencari guru atas nama makrifat. Karena sangat jelas dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak bisa diseumpamakan dengan segala sesuatu.
tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau kita membayangkan sesuatu di depan itu, apapun itu bentuknya, kita sudah mendatangkan iblis baru kita sembah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Seperti sering saya katakan di dalam konten saya, siapapun itu, apapun bentuknya, mengaku sebagai Tuhan, cahaya dan apapun itu, kalau dia datang di luar dari diri kita, itu adalah iblis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Jangan mencari Tuhan, karena yang kamu cari itulah yang dicari. Yang mencari itulah yang dicari. Saya akan memperjelas lagi tentang bagaimana kita mengenal Allah di dalam sembahyang. Ketika kita angkat takbir, Allahu Akbar, itulah dia yang sesungguhnya, yang menyembah dan yang disembah, bukan yang lain. Semoga bisa difahami agar pengenalan diri kita kepada Allah semakin jelas, semakin sempurna. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.